Cara membuat sambal bacak. Bahan yang dibutuhkan: garam, terasi, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang putih, daun salam dan serai, gula merah dan air asam. Kemudian kita tumbuk semua bumbu yang terdiri dari garam, terasi, cabai rawit merah dan cabai merah keriting, bawang putih, dan gula merah. Semua kita tumbuk sampai halus. Setelah halus, kita tambahkan buah tomat dan kita tumbuk kasar. Kemudian kita tumis. Kita tumis sampai benar-benar matang. Kemudian kita tambahkan air asam, kita masukkan daun salam dan serai, kita aduk-aduk lagi sampai menyusut, air menyusut. Setelah air menyusut dan sedikit mengering, sambal bacak siap kita sajikan. Mari membuat sambal hijau. Bahan yang diperlukan: cabai hijau besar, cabai rawit hijau, 1 sendok makan gula pasir, minyak untuk menumis, garam, tomat hijau, bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya kita kukus semua bahan yang terdiri dari bawang putih dan bawang merah, tomat hijau, cabai rawit hijau, dan cabai besar hijau. Kita kukus sampai masak. Kita tutup. Setelah kita kukus, kita tumbuk garam, semua bahan yang telah kita kukus, cabai rawit hijau, tomat, bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau besar. Kita tumbuk sampai halus. Setelah bumbu kita tumbuk halus, kita tumis, kita tuangkan minyak goreng, terus kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan. Setelah setengah matang, kita masukkan gula pasir, kita aduk-aduk, dan kita masukkan air perasan jeruk nipis.
aduk sampai matang. Setelah matang, sambal hijau kita angkat dan siap kita sajikan. Cara membuat sambal korek. Bahan yang dibutuhkan: garam, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan bawang putih. Kemudian kita tumbuk semua bahan yang terdiri dari garam, bawang putih, cabai rawit merah keriting, dan cabai rawit merah. Kita tumbuk sampai halus. Setelah halus, kemudian kita siram dengan sedikit minyak goreng panas. Cara membuat sambal matah. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 sendok makan minyak goreng, cabai rawit merah, garam halus, bawang merah, jeruk nipis, daun jeruk purut, dan serai diambil bagian putihnya saja. Kemudian kita iris tipis-tipis semua cabai rawit merah, bawang merah, daun jeruk purut, dan serai. Setelah semua kita iris, terus kita masukkan ke dalam sebuah tempat. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Terus kita masukkan sedikit garam, kemudian minyak goreng, kita aduk-aduk lagi, dan yang terakhir air jeruk nipis. Kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Cara membuat tahu panyet. Bahan-bahan yang dibutuhkan: tahu putih, untuk bumbunya garam, cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang putih, dan gula merah. Kemudian kita membuat sambalnya. Kita tumbuk garam, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang putih, dan gula merah. Semua kita tumbuk halus. Kemudian kita goreng tahu sampai matang.
Setelah matang, kita taruh di atas sambal dan kita banyat-banyat agar sambal bercampur dengan tahu. Cara membuat sambal yang paling mudah atau bisa disebut sambal kosai. Bahan yang dibutuhkan: 1 siung bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, garam dan gula pasir. Pertama kali yang kita kerjakan, kita tumbuk semua bumbu yang tadi dari garam, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting. Sambal ini memang tanpa terasi. Setelah halus, kita tambahkan gula pasir, kita tunggu halus. Sambal ini bisa disajikan dengan nasi hangat dan pindang goreng. Sudah selesai. Cara membuat sambal dadak. Bahan-bahan yang dibutuhkan: garam, terasi, gula merah, bawang merah, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah. Kemudian semua bahan kita tumbuk sampai halus. Setelah halus, siap kita sajikan. Mari kita membuat sambal tempe penyet. Bahan-bahan yang kita perlukan: 5 potong tempe yang sudah tua atau semangit, gula pasir secukupnya atau gula jawa, 2 siung bawang putih, sedikit wijen, dan cabai rawit merah. Adapun cara membuatnya, kita siapkan garam, kita tumbuk, bawang kita tumbuk,
lombok kita tumbuk halus. Kalau suka pedas kita beri 3 siung lombok. Setelah itu kita kasih gula pasir sedikit. Kalau suka gula pasir kita kasih gula pasir, kalau suka dengan gula jawa kita kasih gula jawa. Setelah itu kita goreng tempe. Tempe kita goreng tidak harus masak, setengah matang saja agar bau tempenya kelihatan. Setelah tempe kelihatan masak, kita angkat, kita tiriskan. Terus kita tumbuk dengan sambelnya. Kita penyet-penyet aja dan kita tumbuk kasar. Tempe penyet sambal tempe penyet siap kita hidangkan. Bisa dinikmati pada waktu sarapan pagi dengan nasi yang hangat. Mari kita memasak sambal terong. Bahan yang kita butuhkan 3 buah terong yang telah kita kupas, kita potong-potong segi 4 dan kita goreng. Bumbunya 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, tomat secukupnya, 10 buah cabai merah keriting, terasi secukupnya, dan kurang lebih 50 gram gula merah. Pertama kali yang kita lakukan, kita tumbuk semua bumbunya. Berambang, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Setelah bumbu kita tumbuk halus, kita tambahkan tomatnya, kita tumbuk kasar. Setelah itu kita tumis.
benar-benar masak dan gulanya campur. Setelah bumbu masak, kita masukkan terong yang sudah kita goreng. Terus kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Bertambah minyak, biar bertambah minyak kita tutup sebentar, kurang lebih 3 menit. Setelah kurang lebih 3-5 menit kita masak, tambah garam biar kita hidangkan. Mari kita memasak sambal tomat dan yang kita butuhkan 1 on cabai merah keriting yang nantinya kita potong-potong seperti ini, setengah buah tomat kita potong-potong, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, daun jeruk urut secukupnya, terasi, garam, gula jawa, dan sedikit air. Setelah semua bahan lengkap, kita blender, kita masukkan ke dalam blender. Ada cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dan jeruk, dan terasi. Kita tambahkan sedikit air. Kita blender, kita rebus, kita masukkan dalam wajan, kita tambahkan gula dan garam. Kita tunggu sampai mendidih dan air mengering. Setelah air mengering, sambal tomat kita kasih minyak sedikit, kita goreng sampai benar-benar kering. Sampai tomat kita kasihkan. Cara membuat saus tomat. Bahan-bahan yang diperlukan: 5 buah tomat yang sudah merah atau sudah matang, ditambah dengan bumbunya bawang bombay, gula pasir, garam, bawang putih, dan sedikit maizena. Selanjutnya tomat dikukus sampai lunak.
Setelah itu di blender sampai lembut atau sampai halus. Selanjutnya kita tumbuk bumbu yang terdiri dari garam, bawang putih, dan bawang bombay. Tumbuk sampai halus. Selanjutnya kita tumis bumbu. Kita tumis sampai sedikit matang. Setelah layu atau setelah matang, kita tambahkan atau kita masukkan tomat yang sudah di blender. Kita aduk-aduk. Terus kita tambahkan gula pasir. Kita aduk-aduk lagi. Setelah itu kita masukkan tepung maizena yang telah dicairkan. Kita aduk-aduk sampai mengental. Setelah itu kita angkat dan siap kita sajikan. Cara membuat kue kering sagu keju. Bahan yang disediakan: 1 butir telur, 50 gram gula halus, 50 gram keju yang telah diparut, 1 ons mentega, dan 300 gram tepung sagu yang telah disangrai. Selanjutnya kita kocok gula halus dan 1 butir telur. Kita kocok sampai benar-benar hancur. Selanjutnya kita tambahkan mentega. Kita kocok sampai benar-benar tercampur. Setelah menjadi adonan seperti ini, kita masukkan keju yang telah kita parut. Kita aduk. Setelah itu kita masukkan tepung sagu yang telah kita sangrai. Setelah menjadi adonan seperti ini, mulai kita cetak dengan cara mengambil sedikit, kita ratakan di atas plastik, kita pipihkan dengan gelas, terus kita cetak dengan bentuk daun waru atau menurut selera, dan seterusnya.
Setelah kita cetak semua, terus kita panggang ke dalam oven kurang lebih 20 menit. Setelah matang, kita sajikan. Cara membuat roti kering semprit jahe. Bahan yang dibutuhkan 2 ons tepung terigu, 1,5 ons mentega, 1,5 ons gula halus, 50 gram tepung maizena, jahe yang telah diparut atau dihaluskan, 2 sendok makan bubuk coklat, 2 butir telur. Selanjutnya kita kocok mentega dengan gula halus. Setelah itu kita masukkan 2 kuning telur. Kita kocok sampai benar-benar tercampur. Selanjutnya kita masukkan parutan jahe dan bubuk coklat. Kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Setelah itu kita masukkan tepung maizena, aduk-aduk, kemudian tepung terigu kita masukkan juga. Kita aduk-aduk sampai menjadi adonan. Setelah menjadi adonan seperti ini, kue kering semprit jahe siap kita cetak. Dengan cara kita mengambil sedikit-sedikit, kita masukkan ke cetakan. Kita buat melingkar. Setelah kita cetak semua seperti ini, terus kita panggang ke dalam oven. Setelah kita panggang beberapa saat ke dalam oven, kita keluarkan dan kue kering semprit jahe siap kita hidangkan atau kita sajikan.